Pak Napoleon Bonaparte. Pak Napoleon, ini nasi gandul. Tahu nggak sejarah nasi gandul kenapa dibuat? Nggak tahu, saya belum tahu. Oh, belum tahu. Bisa dijelaskan. Ini nasi gandul khas dari Pati. Zaman dulu, raja-raja dulu makannya itu makan pakai daging dan jeroannya dibuang. Ini ada kaitan dengan Makassar juga. Makassar juga ada namanya apa, Bu? Coto. Jadi zaman dulu yang bisa makan daging itu adalah orang-orang bangsawan. Bukan bongso tangi awan, bangsawan bener ini. Bangsawan. Jadi ini dibuangin oleh masyarakat Makassar sama masyarakat Pati, diolahlah. Jadi diolah jadi enak rasanya seperti ini. Jadi karena masyarakat zaman dulu memasak seperti ini, ada bangsawan yang kepengen nyoba. Ternyata enak benar. Makanya dibuat nasi gandul. Kalau di Pati nasi gandul itu kenapa menggandul? Jadi di bawahnya dikasih alas daun. Jadi asal katanya karena Gandul ya itu di Pati itu. Kalau di Makassar juga sama. Kurang lebih seperti ini, kami di Makassar namanya coto Makassar. Mungkin seperti itu juga, Bu ya? Nah, aduh. Mungkin seperti itu, Bu ya, ceritanya sama dengan di Jawa ya? Kalau ceritanya saya nggak tahu. Cuma Makanya saya kasih tahu. Cara menghidangkan coto itu beda, nggak beda. dicampur dengan nasinya terpisah dengan. Tapi beras ceritanya atau sama, ketupat. zaman dulu Begitu ya. bangsawan, ini bongso tangi awan bangsawan. Enggak, bangsawan dulu kan makan daging, ya kan Bu? Makan daging dan jeroannya dibuang. Gitu ya. Nah, oleh masyarakat kita diolah, disajikan dengan masakan enak. Ternyata bangsawan lebih suka jeroan. Makanya itu timbulnya coto dengan nasi gandul. Jadi ada hubungan antara Sulawesi dengan Jawa. Diresmikan apa? Disatukan Caranya dengan itu jeroan. Pangeran Diponegoro itu Nah, pembuangannya ke Makassar. Makanya Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro berasal dari Jawa pada tahun Ada makam 1825 sampai 1830 itu. Dan panglima perangnya dibuang ke Bengkulu, namanya Sentot Ali Basa. Oke, itu Bang ya sekilas sejarah nasi gandul dengan coto Makassar. Oke, Abang suka dengan nasi gandul? Oh, suka. Nah, Jadi aku sih zaman suka dulu dengan itu coto. belum ada kursi, makanya sambil jongkok. Makanya ada yang gondal gandul itu. Oh, gitu. Jadi nasi gandul. Nah, itu sejarah nasi gandul. Jadi nasi gandulnya bentuknya seperti ini. Ini adalah nasi gandul. Jadi nasi gandul itu ada kesamaan dengan coto Makassar. Kenapa nggak dihidangkan dalam bentuk yang awal itu, Pak? Nah, ini kan di Bengkulu. Nah, ini di Bengkulu mungkin ya. Tapi rasanya sama kok, hampir sama. Ini jeruan-jeruannya ada. Makanya Pangeran Diponegoro itu diasingkan ke Makassar. Jadi ada hubungannya nasi gandul dengan coto Makassar. Oke, bukan begitu Pak Napoleon? Nah, ini Kurang sebetulnya. Pak Dokter, ini sepertinya Pak Napoleon ini terkenal sekali ya. Ya, memang beliau adalah tokoh terkenal di dunia dari Prancis kalau nggak salah ya. Iya, jadi ada Kaisar kata-kata Napoleon Bonaparte yang bagus loh. Napoleon Bonaparte waktu ditanya kenapa dalam peperangan selalu menang. Ternyata Napoleon Bonaparte itu mengatakan bahwa buatlah hatimu beribu-ribu jendela. Setiap satu jendela berikan satu persoalan. Bila kamu sedang menghadapi satu persoalan, tutup jendela lain, buka persoalan itu. Artinya fokus dan konsentrasi. Itu kata dari Pak Napoleon. Fokus dengan persoalan. Luar biasa Bu Noni. Ibu mendapatkan jagung. Iya, Oke. Gimana Pak Dokter tadi berkaitan dengan masalah yang fokus tadi? Menurut Pak Dokter itu bagaimana? Yang kata-kata Pak Napoleon tadi, Napoleon Bonaparte. Ya, bagus sekali. Memang kita harus selalu fokus pada setiap masalah. Jadi jangan terlalu banyak mengerjakan Fokus satu masalah pada aja. masalah atau pekerjaan, tapi kita tidak maksimal. Jadi fokus satu masalah selesai, baru kemudian kita selesaikan pekerjaan yang lain. Berarti quote hari ini kita menyadur kata-kata Napoleon Bonaparte. Oke, Pak Napoleon? Siap. Wah. Buatlah hatimu beribu-ribu jendela. Setiap jendela berikan satu persoalan. Apabila kita sedang menghadapi satu persoalan, buka jendela itu, tutup jendela yang lain. Itu quote-nya hari ini. Artinya kita harus Fokus. fokus.
Bu Noni sepertinya mikir sesuatu, sedang fokus. Iya, saya fokus bang. Oh, sedang fokus. Apakah Pak Napoli sedang fokus? Nah, saya juga mau fokus makan nasi gandul dulu, ya. Udah dingin. Ya, keburu dingin. Saya mau fokus. Saya mau merasakan kenikmatan nasi gandul khas dari Pati. Ini khas dari Pati. Saya akan fokus, saya akan merasakan nikmatnya, ini empuknya, ini di luar negeri dibuang-buang ya, jeruan ini, tapi di Indonesia ini dimanfaatkan. Paling enak, tapi tentunya tidak harus banyak-banyak, nanti bisa kolesterol. Kita imbangi dengan berolahraga. Oke Pak Napoleon? Siap. Oke Bu Noni? Mantap. Oke Bu Dokter? Oke. Oke berarti setuju, ha? Oke, pokoknya oke dulu. Nah, oke Bu Dokter.